selamat datang di diskusi masa depan UBSI, Inspirasi Tanpa Henti. Bersama saya Kamila Syahwa, kita akan membahas topik tentang bagaimana kita akan mendatangkan dua narasumber anak muda tentang perjalanan mereka merintis karir. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua anak muda yang sedang merintis karir di bidang yang berbeda nih. Penasaran? Langsung aja kita sambut narasumber pertama kita, seorang fotografer wedding yang karyanya sangat menarik dan juga mampu menangkap momen-momen spesial. Langsung aja kita sambut Kak Danen Maya Saputra. Halo Kak. Dan untuk narasumber kedua kita, dia adalah seorang distribusi air mineral yang umurnya juga masih cukup muda ya. Langsung aja kita sambut Kak Roni Maulana Yuda. Halo Kak. Oke teman-teman, setelah ini kita akan membahas lebih detail perjalanan kedua narasumber kita dalam merintis karirnya dan bagaimana kedua narasumber kita ini memulai karirnya masing-masing. So stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di BSI Show. Diskusi masa depan, inspirasi anak muda. Nah, di sini sudah ada dua narasumber kita. Halo Kak Danen, halo, Kak Roni. Kamila. Aku mau tanya-tanya sedikit. Kak Danen seorang fotografer wedding ya. Betul. Itu gimana sih Kak awal mulanya jadi fotografer itu gimana tuh? Tapi untuk awal mula mungkin cerita awal mulanya itu mungkin karena hobi ya, hobi di fotografi, iseng-iseng main HP, foto-foto apapun yang kita bikin seneng gitu kan. Setelah itu jalan kerja di pabrik, ngumpulin duit buat beli kamera, akhirnya upgrade ke dunia kamera. Setelah itu mungkin ada temen yang mau lamaran, terus dia itu ngejorokin saya ibaratnya kayak udah fotoin nanti mungkin siapa tahu bagus gitu kan. Gitu. Waktu itu nggak pede. Nah akhirnya ternyata pas di foto akhirnya dia hasilnya suka dan ternyata dia nyuruh udah lanjutin siapa tahu bisa jadi sampingan atau freelance gitu kan. Dan ternyata alhamdulillahnya sampai sekarang jadi freelance beneran gitu. Jadi awalnya karena coba-coba aja ya dan paksaan temen ya. Iya, jadi karena alhamdulillah bisa sampai sekarang. Iya benar. Tapi kan fotografer itu kan sangat kompetitif ya Kak. Itu masalah apa sih yang pernah Kak Danen hadapi sampai saat ini? Oh, untuk kompetitif, mungkin untuk kompetitif itu di hasil. Tiada seorang suami yang memuliakan istrinya kecuali hidupnya dimuliakan Allah. Dan tiada seorang suami yang menghinakan istrinya kecuali hidupnya dihina. Mungkin kayak bisa dilihat tadi video-video saya tuh awalnya tuh nggak begitu karena saya bisa kolaborasi sama orang lain, saya jadi belajar ke orang-orang lain dan akhirnya makin lama makin upgrade gitu. Wah, keren banget. Iya. Nah, kalau Kak Roni nih distribusi air mineral, betul. Cerita awalnya bisa jadi distribusi air mineral itu seperti apa nih Kak Roni? Jadi untuk awal-awal itu kan saya bisnis usaha ini tuh bareng kakak saya. Jadi itu usaha modal berdua dulu awal-awal kan. Emang modal kan butuh banyak banget kan. Iya. Jadi awal-awal bareng kakak saya tapi alhamdulillah sekarang udah modal sendiri, sekarang udah jalan sendiri. Wah keren banget. Jadi dulu itu nggak jualan galon doang, jadi dulu tuh jualan kebutuhan pokok lainnya kayak beras, terus telur, terus apa lagi ya. Kayak gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu tuh ternyata yang paling cepat muter uang atau cepat laku itu galon. Jadi saya fokus ke galon aja sampai sekarang gitu. Apa di sekitar rumah Kak Roni mungkin masih jarang yang jualan galon gitu ya Kak? Iya, kalau dulu emang jarang, kayak gitu emang jarang. Melihat peluangnya tuh cepet banget ya. Tapi kan biasanya anak cowok itu ya, itu kan lebih suka ke baju-baju distro atau otomotif atau bisa fotografer juga kayak Kak Danen nih. Kenapa memilih jadi distribusi air mineral? Karena dulu itu kan emang kompetitor
untuk penjual galon itu kan belum banyak ya, jadi saya melihat peluang di galon itu cukup besar, jadi saya emang langsung fokus ke galon itu. Oh Begitu. seperti itu, oke. Nah aku mau tanya lagi ke kalian berdua, gimana sih kalau ada anak muda yang pengen seperti kalian nih, pengen merintis karir, itu tips dan saran dari kalian itu seperti apa? Untuk tips untuk anak muda lain, Iya. mungkin kayak lebih banyak sosialisasi aja sama orang-orang lain, karena menurut saya introvert buat 2025 ke atas itu kayaknya udah harus dibuang Bener jauh-jauh. banget. Ya, kayak introvert itu bukan sifat yang harus dibanggain gitu. Kita harus explore, kita harus bangga, kita harus tahu potensi kita ada, gitu. Karena nanti masa depan kita juga ada di kita sendiri gitu. Betul. Misal ibarat bahasa kasarnya, kalau kita nggak punya duit, teman-teman pun lari gitu. Ah bener banget nggak? tuh. Heeh. Nah makanya buat anak-anak muda, selagi waktunya masih muda, masih panjang, cari itu ada dimanapun, yang penting itu bisa ngehasilin duit itu. Apalagi kita sekarang sebagai Gen Z harus cepet banget nyari peluang ya. Betul. Kayak tadi mungkin Kak Roni Iya, melihat betul. peluang ada, wah galon sekitaran rumahku masih kosong nih, makanya dia jualan tuh. Nah kalau buat Kak Roni nih, gimana sih saran dan tipsnya buat anak muda yang mau merintis karir nih seperti Kak Roni? Mungkin untuk yang pertama itu bisa mengelola keuangan dulu ya. Kalau dari mengelola uang aja udah berantakan, jadi bakal susah juga ke depannya. Terus ada lagi bangun relasi juga, jadi relasi ke sesama pengusaha juga gitu kan. Jadi kan enak tuh sharing-sharing kesusahan mereka atau kesulitan mereka, jadi pelajaran ke depannya begitu. Karena emang zaman sekarang tuh relasi emang penting banget ya Kak. Betul. Nah ngomong-ngomong aku mau tanya nih, kalian itu merintis karir udah berapa lama nih? Siapa nih? Saya atau Oh, Noni? Kak Danen dulu mungkin. Oke. Jadi fotografer itu udah berapa lama kira-kira? Untuk fotografer mungkin dari 2018, 2019. Wah, gitu. udah lumayan juga ya. Iya, alhamdulillah. Itu kalau Kak Roni nih, distribusi air mineral tuh dari tahun berapa tuh Kak Kalau Roni? saya itu mulai dari 2020, itu zaman-zaman masih ada virus itu kan. Oh, pas Covid. Iya, pas emang Covid itu. Emang. air di situ juga kan dicari banyak orang Betul, juga ya. betul, Wah, Kak iya, Roni air. ini emang keren banget ya kalau nyari peluang ya, teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau tanya, harapan apa sih dari kalian berdua buat karir kalian nih ke depannya? Mungkin dari Kak Roni dulu kali ya. Dari tadi soalnya Boleh, Kak boleh. Danen Iya, dulu nih iya, yang siap. udah Kalau saya cerita. terus ntar saya beseknya 3. Kak Roni gimana nih harapannya? Mungkin harapan ke depan tuh saya pengen banget ya membuka usaha lagi. Jadi pengen banget ngebantu orang-orang di sekitar juga yang kesusahan kerja. Jadi pengen banget ngebantu mereka-mereka yang kesulitan kerja itu mencari kerja. Ya, kayak gitu. Oh jadi di sekitar rumah Kak Roni ini banyak homeless gitu Iya, ya? betul. Oh, cukup mulia juga sih. Cita-cita Kak Roni ini ingin mempekerjakan homeless. Jadi Betul, yang tadinya nggak punya tujuan, jadi punya tujuan gitu ya Kak Roni, Iya, benar ya? betul. Kalau dari Kak Dana ini gimana nih? Kalau saya nggak usah panjang-panjang, mungkin satu aja buat bermanfaat buat orang tua, udah cukup itu aja. Oh gitu, cukup. Oke, kita segitu dulu talk show kali ini. Terima kasih buat Kak Danen sama Kak Roni yang mau Iya, menyempatkan sama-sama. waktunya untuk datang ke sini. Semoga cerita dari kalian berdua bisa memotivasi teman-teman di rumah. Amin. Sekian dari saya, Kamila Syawa, pamit undur diri. Saksikan BSI Show selanjutnya karena selalu ada yang menarik. Sampai jumpa. Dadah.